Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, sore ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Al-Majidu. Al-Majidu. Kan ada Al-Majidu, ada Al-Majidu. Ini Al-Majidu. Majada, Al-Majidu. Al-Majidu.
Nggih. Izin minum dulu nih. Al-Majidu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mulia. Al-Majidu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mulia. Al-Majidu ini seakar dengan kata Al-Majidu. Al-Asnusa yang ke-49 yang sudah kita bahas sebelumnya. Berbeda dengan Al-Majidu, Al-Majidu terambil dari kata majuda, majadatan. Sedangkan kalau Al-Majidu diambil dari kata majada yamjudu. Namun demikian keduanya mengandung makna yang sama, yaitu keindahan perbuatan serta keluhuran budi. Maka Allah sebagai Al-Majid adalah zat yang maha indah perbuatannya. Allah zat yang maha indah perbuatannya. Makanya dinamai dengan Al-Majid yang diartikan secara umum dengan yang maha mulia. Sekarang kita coba cermati ya, betapa maha indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan begini. Saya nggak ngomong ciptaan dalam arti alam semesta, jenengan sudah paham kalau itu. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dasar laut, keunikan dalam laut itu luar biasa. Kita masuk ke dalam hutan, keunikan kehidupan dalam hutan itu juga sangat luar biasa. Aneka model kehidupan manusia dengan kebudayaannya itu juga sangat luar biasa. Itu semua ciptaan Allah yang maha indah lah. Tapi saya sekarang ingin lebih fokus pada perbuatan Allah berkaitan dengan ajarannya misalnya. Sambil contoh gini misalnya. Allah syariatkan kita untuk sholat. Kita ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itu kalau bisa jangan hanya menyuruh sholat istilahnya, tapi ajarkan kepada mereka indahnya sholat. Karena ternyata sholat itu di dalamnya ada banyak keindahan-keindahan. Sambil contoh misalnya, kita kalau searching di Google saja, atau nanya sama ChatGPT itu tentang manfaat gerakan sholat misalnya, itu ternyata manfaat gerakan sholat itu secara ilmiah itu sangat luar biasa. Artinya di dalam gerakan sholat itu ada sesuatu yang indah, yang menyehatkan. Itu baru secara jasmani. Belum lagi bagi sebagian orang yang menikmati sholat itu sebagai sarana komunikasi antara dia dengan Allah misalnya. Belum lagi masih banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, maka orang kalau mengerti betul manfaat di luar, orang yang ngerti betul manfaat gerakan sholat, dia tidak akan meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia tahu meninggalkan sholat itu satu kerugian. Karena ada banyak manfaat di balik sholat, tapi kok tidak dia ambil itu rugi. Makanya orang yang gak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh sebenarnya. Kenapa bodoh? Karena yang bersangkutan Monggo. Mau di depan. Jadi rugi kenapa? Karena ada banyak manfaat di balik gerakan sholat tapi tidak dia ambil. Itu misalnya saja. Sambil contoh yang lain misalnya berkaitan dengan sabar misalnya. Sabar itu memang berat karena menahan diri. Tapi Allah janji bahwa fasabrun jamil, sabar itu indah. Sabar itu apa? Indah. Buahnya itu manis sabar itu. Walaupun rasanya pahit tapi nanti buahnya itu prosesnya pahit tapi buahnya manis insya Allah. Kalau nggak percaya coba lihat. Penyesalan itu lebih banyak terjadi karena bicara, bukan karena diam. Tidak sedikit orang tidak sabar
buru-buru bicara padahal belum jelas apa yang akan dia bicarakan, berdasar pada sakwa sangka atau persangkaan yang tidak benar misalnya, atau persangkaan yang belum tentu benar misalnya, atau dari banyaknya berprasangka hingga di belakang hari ternyata apa yang dia sangkakan tidak benar. Kira-kira lebih malu mana antara yang telah salah bicara atau yang belum pernah bicara? Nah, andaikan orang itu mau sedikit bersabar saja untuk menahan diri dari berbicara terkait dengan hal yang belum jelas, tentu itu akan lebih baik kan. Makanya kebanyakan penyesalan itu karena orang itu tidak sabar. Padahal kalau orang itu mau bersabar, itu lebih indah hasilnya sebenarnya. Di samping memang ada banyak hal, dengan diam itu kita justru akan dekat dengan pertolongan Allah. Tapi diam dalam arti diamnya orang sabar ya. Bukan diam berdedek, itu bukan. Tapi diamnya orang yang sabar. Karena mentaati perintah Allah dari menahan diri. Mentaati perintah Allah berupa menahan diri itu. Di Al-Quran itu diceritakan banyak contoh kesabaran yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, yang berujung pada manisnya buah dari kesabaran itu. Sambil contoh misalnya kisah Nabi Yusuf yang kepontal-pontal itu, yang dijual sebagai budak, yang dibuang oleh saudaranya ke sumur, yang dipenjara, yang difitnah oleh macam-macam. Tapi beliau selalu kembali pada Allah, selalu kembali pada Allah, dan dengan sabar dijalani semuanya itu. Berujung kepada buah yang sangat manis di dunia. Beliau jadi menteri, bahkan menjadi raja Mesir pada akhirnya, sehingga lengkaplah kemuliaan beliau dunia akhirat. Kemuliaan akhiratnya beliau Nabi dan Rasul, kemuliaan duniawinya beliau adalah raja. Bisa dimengerti ya? Itu, tapi prosesnya memang cukup menyakitkan, tapi buahnya itu manisnya luar biasa misalnya. Terus kemudian pada kisah-kisah yang lain yang kita bisa ambil pelajaran lah, seperti Siti Maryam alaihissalam misalnya, yang ketika beliau diuji oleh Allah hamil tanpa ada suami, dan itu fitnahnya sangat luar biasa. Saking nggak ketemunya solusinya, beliau sampai berpikir mending mati saja saya daripada kemudian saya harus menghadapi kaum saya. Tapi di luar dugaan, Allah cuma perintahkan kepada Siti Maryam, kamu tidak usah bicara, kamu sabar saja, nanti Allah yang punya solusi. Dan memang di luar dugaan betul, bahwa pada akhirnya Allah berikan solusi di luar dugaan Siti Maryam alaihissalam, di mana yang pada akhirnya menjelaskan tentang Siti Maryam itu putranya sendiri yang baru lahir itu. Satu hal yang di luar dugaan, yang mau tidak mau orang harus percaya. Kenapa? Karena ini nggak mungkin bayi biasa yang bicara. Nah, dan begitu seterusnya, masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Nah, karena buah dari kesabaran tadi itu. Nah, di balik apa yang Allah buat kepada hamba-hambanya itu, yakinlah bahwa di balik semua apa yang terjadi pasti ada hikmah kebaikannya. Cuman memang butuh kekuatan husnudzon, baik sangka kepada Allah. Harus kuat husnudzon kita kepada Allah, bahwa di balik semua yang terjadi ini adalah pasti ada hikmah kebaikannya. Cuman kadang orang itu nggak sabar. Ya tadi itu, karena nggak sabar, belum apa-apa sudah terburu-buru berburuk sangka kepada Allah dengan berkata yang tidak benar tentang Allah, atau berkata tidak benar tentang hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, makanya kalau kita mentaati apa yang Allah mau dalam aturan syariatnya, sebenarnya seringkali bahkan itu berujung kepada indahnya kehidupan sebenarnya. Paling tidak kalau tidak kita dapat di dunia, yang pasti insya Allah di akhirat, kalau kita terus hidup dalam ketaatan. Dan tidak jarang DP-nya Allah kasih di dunia ini. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah, nanti silakan dipelajari sendiri aja dalam Al-Quran. Itu banyak contoh-contoh di mana Allah berbuat apa kepada hambanya, karena hamba itu dalam ketaatan berujung kepada keindahan. Allah sebagai Al-Majid, karena perbuatannya semuanya indah, agung, lagi Dia Maha Pemurah. Setiap kita yang mempelajari sifat ini bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, tidak akan memperlakukan pihak lain secara buruk.
Dan yang kedua, tidak juga menegur dengan keras siapa yang keliru. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Allah itu, ini diantara keindahan perbuatan Allah kepada hambanya ya. Pertama, Allah itu kalau berkaitan dengan pahala dipercepat, dilipat gandakan. Kita baru niat berbuat baik saja, itu sudah diberi pahala sekali utuh. Kalau kita laksanakan dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Dengan kata lain, kalau kita dalam ketaatan, pahala dipercepat datangnya dan dilipat gandakan. Itu rumusnya. Kemudian yang kedua, kalau perbuatan dosa sebaliknya, baru niat saja tidak langsung diberi dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Ini kalau kita bicara soal dosa. Bicara rahmat dipercepat, bicara adab ditangguhkan. Itu Allah. Dan Allah itu seringkali menegur hambanya itu dengan teguran yang bertahap. Dari lembut banget, lembut, baru kemudian agak keras biasanya. Itu pun tidak jarang, yang keras pun dalam bungkus yang tak terasa kerasnya kadang. Yang namanya istidraj itu. Di mana ada sebagian orang itu kalau ngewayel, kalau untuk wablek, malah kadang kasih banyak oleh Allah. Itu yang Allah gambarkan di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka terus dablek, terus dalam kedurhakaan. Kata Allah, ya wis kalau bahasa kita, kalau kamu terus dablek, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah dikasih banyak. Tambah durhaka, tambah sukses. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya, kata Allah, kami akan siksa dia secara tiba-tiba. Seketika dia akan kaget dan menyesal dan kaget. Mending kalau kaget masih hidup, yang repot kaget serangan jantung mati. Naudzubillahi min dzalik, enggak sempat tobat. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, bersyukurlah kita ini bertuhankan Allah yang tidak suka gerusa-gerusu dalam menetapkan siksa atau azab. Allah lebih suka menunda. Bahkan dalam satu riwayat itu, kalau ada orang berbuat, tadi kan hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika perbuatan dosa itu dikerjakan pun Allah tidak langsung mencatat sebagai dosa. Allah bilang kepada malaikat, tunda sesaat, apakah dia segera bertobat. Kalau orang itu segera bertobat, maka dosa itu tidak pernah dicatat. Itulah diantara makna firman Allah di surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kepada ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu diantara kandungan maknanya tadi itu. Kalau ada orang yang berbuat dosa, Allah tidak bergegas mencatat dosanya. Allah bilang kepada malaikatnya, "Aukamakal, tahan sejenak, tunggu apakah dia segera bertobat atau tidak." Kalau dia segera bertobat, dosa itu bahkan tidak pernah Allah catat. Tapi kalau dia tidak segera bertobat, maka baru ada catatan dosanya. Itu pun ada kemungkinan diampuni oleh Allah kalau dia pada akhirnya bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Majidu. Al-Majidu. Setelah ini kita akan masuk ke nama Allah Al-Wahidul Ahad. Sebelum saya masuk ke Al-Wahidul Ahad, ada yang mau tanya dulu mungkin ke nama yang ini. Tadi Al-Majidu, sebentar lagi insyaallah kita masuk ke Al-Wahidul Ahad insyaallah. Monggo kalau ada yang mau tanya dulu. Nggih, monggo. Istidraj, betul.
Baik, baik, baik. Istidraj sama rizki bedanya apa gitu kali ya? Ya, baik, baik. Kalau istidraj itu luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Itu prinsipnya dulu. Nah, biasanya istidraj ini berbanding lurus dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan. Maka, ini mak lanjutannya, kalau kita ingin mendiagnosa ke dalam diri kita sendiri, apakah yang kita peroleh itu istidraj atau rizki, pertama pastikan bahwa yang kita peroleh ini tidak berbanding lurus dengan kemaksiatan. Saya ulang, apa yang kita peroleh ini tidak berbanding lurus dengan kemaksiatan. Artinya kita cara mendapatkannya baik dan benar, dan kita gunakan untuk sesuatu yang baik dan benar. Sampai situ aman sebenarnya, satu dulu. Yang kedua, coba cermati apakah apa yang kita peroleh ini semakin membuat kita dekat dengan Allah atau semakin membuat kita lalai dari Allah. Yang ketiga, cermati lagi apakah yang kita peroleh itu menjadikan kita semakin peduli pada sesama atau semakin tidak peduli pada sesama. Tiga ini kalau kemudian terkonfirmasi bahwa kita alhamdulillah masya Allah semoga semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, alhamdulillah masya Allah kok kita semakin peduli pada sesama. Sampai situ bersyukurlah pada Allah. Insya Allah yang kita peroleh itu namanya rizki insya Allah. Tapi saya mohon maaf, kalau yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan kemaksiatan, artinya mungkin cara mendapatkannya nggak benar, apalagi dipakai untuk nggak benar juga misalnya, artinya semakin durhaka kok semakin tambah sukses misalnya gitu ya. Udah gitu semakin lalai dari Allah, ditambah lagi semakin tidak peduli pada sesama misalnya, maka pastikan itu bukan rizki sudah itu namanya istidraj. Ya, nggak sadarnya kenapa? Kalau kan misalnya artis yang luar negeri yang muslim gitu ya, itu kan rezekinya banyak gitu. Iya, iya. Ya, bagus. Memang untuk penyakit hati seringkali yang mengidap penyakit itu tidak menyadari. Yang menyadari pertama kali penyakit hati biasanya justru orang lain. Contoh. Pelit itu kan penyakit hati. Orang pelit itu benci sama orang pelit. Iya, orang pelit itu benci sama orang pelit. Tapi dia tetap pelit dia. Itu. Orang pelit itu senang sama orang dermawan. Tapi dia nggak mau dermawan. Paham maksudnya ya? Jadi dia tidak menyadari dirinya gitu loh. Itu kalau dari colek, kamu sekarang kok tumben jadi pelit sekarang? Nah, itu baru kadang orang tersadar. Itu kalau mau sadar. Satu, sama dengan orang yang sombong. Orang sombong itu senang sama orang yang rendah hati. Orang sombong itu senang sama orang yang rendah hati. Orang sombong benci sama orang sombong. Coba, orang sombong benci sama orang sombong. Tapi dia tetap sombong gitu loh. Senang sama orang yang rendah hati, tapi nggak mau rendah hati. Gitu. Makanya kalau kita ketemu dengan seorang pembohong, sebetapapun dia seorang pembohong, dia tetap membutuhkan orang yang jujur untuk mengelola hartanya misalnya kan gitu. Artinya dia tahu itu, dia butuh orang jujur, tapi dia nggak mau jujur gitu. Nah, maksudnya ya. Nah begitu penyakit hati itu memang. Makanya mungkin tahu tapi tidak menyadari, atau memang tidak tahu karena tidak belajar. Nah itu seperti itu. Nah kadang menyadarinya itu setelah orang sentil gitu. Makanya itulah pentingnya kita bermuhasabah. Muhasabah itu merenungi kira-kira yang saya buat selama ini apa. Makanya kan kalau ulama bilang gini, kalau ada orang ngatain kita apa, buat cermin itu. Misalnya ada yang ngatain ibu, pelit lo, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Langsung ibu buat pakai cermin. Iya. Kalau ibu pakai cermin, kalau kata-kata itu bener, ibu tobat. Astagfirullah, iya sih.
mungkin selama ini saya kurang berbaginya sebenarnya. Tapi kalau ya Allah perasaan enggak juga sih, saya enggak gitu juga, tapi kok dituduh gitu, oh berarti ini kesempatan saya untuk memaafkan orang lain. Nah begitu. Bagus, secara umum iya. Secara umum iya. Makanya kita itu jangan terpukau dengan kekayaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau bahasa Al-Qur'annya gini. Wala tamuddan ainaka dan seterusnya. Jangan kamu, saya buka ayat dulu aja biar Ibu bisa baca ya. Wala tamuddan, biar kita tahu makna ayatnya. Wala tamuddan ainaik. Bentar. Coba baca surah Al-Hijr ayat 88. Al-Hijr. Monggo silakan Al-Hijr ayat 88 silakan. Yang membaca terjemahannya monggo siapa? Ketemu nggak Al-Hijr? Hah? Ya. Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya apa kira-kira ini? Jangan terpukau dengan kemewahan kehidupan orang-orang yang kafir. Jangan terpukau. Kenapa? Karena itu semuanya sejatinya semu. Maaf ya. Mungkin orang berkata, katanya Amerika itu negara adidaya. Tapi jangan salah loh. Amerika itu negaranya mengalami kontraksi. Nggak cuma resesi, kontraksi. Pemerintahnya sering tutup. Helmi Yahya itu cerita, saya kalau ke Amerika itu malah deg-degan. Mau tiba-tiba pemerintahnya tutup. Iya, bandaranya nggak beroperasi. Itu satu. Kemarin pas pandemi, di Amerika yang katanya negeri adidaya itu orang yang ekonominya menengah banyak yang bunuh diri. Satu. Yang kedua, dibalik kemajuan Jepang yang luar biasa itu terancam penduduknya habis. Karena bahkan ini ada orang Jepang. Betul apa enggak Bu ya? Bahkan katanya banyak anak-anak di Jepang orang-orang Jepang itu yang nggak mau punya anak katanya. Apa namanya itu? Ya itu apa namanya lah itu seperti itu. Artinya kalau itu diperturutkan ya, dan kenapa ya, dan belum lagi bunuh diri yang diresmikan oleh negara di sana itu ya kan, bunuh diri kan boleh di sana kan, dan difasilitasi oleh negara dan ada tempatnya khusus untuk bunuh diri. Dan yang bunuh diri itu saya baca saya nggak tahu Ibu yang lebih tahu, yang Bu, saya nggak ada Bu Anu ini, ada Bu Mida. Itu yang pernah saya tahu, yang bunuh diri itu justru kadang yang IQ-nya di atas 200. Nah, saya ini di Kemangin ada jamaah yang suaminya orang Korea. Orang Korea. Itu keluarga suaminya, beliau muslim ya. Kalau keluarga suaminya itu banyak yang pas pandemi itu bunuh diri. Itu bukan karena mereka miskin, karena ketakutan oleh sesuatu hal yang nggak jelas. Artinya banyak tempat-tempat yang kita kira maju itu ternyata di dalamnya banyak yang rapuh sebenarnya, propos. Ya masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain di balik semua itu. Artinya kita ini jangan terpukul dengan kemajuan. Kalau kita bicara kemajuan, sungguh muslimin sudah pernah mengalami kemajuan yang terlebih dahulu sebelum mereka itu maju. Islam dan kaum muslimin itu pernah menguasai sepersekian benua yang ada di dunia ini. Turki Utsmani mana? Iya, itu malah 3 benua. Itu berabad-abad.
Andalusia, Daulah Bani Abbasiyah, terus kemudian Daulah Bani Umayyah, terus kemudian Turki Utsmani misalnya, itu berabad-abad dengan berbagai macam prestasi kemajuan yang sangat luar biasa, yang banyak ilmunya dicuri oleh Barat itu. Nah, makanya saya ulang, kita tidak usah terpukau dengan prestasi duniawi mereka, tapi lebih fokuslah pada perbaikan diri, sehingga harapannya apa yang kita perlu itu menjadi sebuah keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Kalau saya biasanya jawaban sederhana saya gini. Di semua pilihan tetap dekat dengan Allah itu lebih baik daripada kalau kita jauh dari Allah. Kita sholat nggak sholat, misalnya ekonomi nggak ada perubahan gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau dalam yang saya pahami dan dalam yang saya rasakan, di semua pilihan itu tetap dekat dengan Allah itu lebih baik daripada jauh dari Allah. Kenapa saya katakan lebih baik? Ya, karena itu soal dirasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini terdiri dari lahir dan batin. Saya ulang, kita ini terdiri lahir dan batin. Kalau lahiriah, kalau mau kuat, sop, soto, sate, cendol, dan macam-macam itu untuk menguatkan fisik. Tapi untuk menguatkan batin, gak ada pilihan, laku spiritual, dan itu ibadah. Di antaranya yang paling utama adalah sholat. Sholat itu menutrisi jiwa. Ibu pernah nggak mengalami kondisi gini? Saya harus sabar, tapi masih ngamuk aneh sih. Kenapa? Karena jiwanya tidak cukup kuat. Dan real itu harus dikuatkan dengan amal soleh. Nah, karena penguatan jiwa itu sebagaimana penguatan jasmani harus dilaksanakan. Ada tindakan konkret yang menguatkan jasmani dan harus ada tindakan konkret yang menguatkan jiwa. Islam itu syariatnya itu menyentuh dua-duanya. Contoh, sholat, fisik bergerak nggak? Harus ikhlas nggak? Ada ketentuan khusyuk nggak? Itu menutrisi batinnya. Terus kemudian saum, fisik terlibat nggak? Oke. Harus menjaga pandangan nggak? Itu batin. Sekarang haji, fisik bergerak nggak? Umroh, tapi harus menjaga keikhlasan. Terus kemudian, ayo coba apa lagi? Zakat, ada langkah konkret di mana harta dikeluarkan, tapi juga ada harus menjaga keikhlasan. Itu lahir batin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dibohongi bahwa manusia itu terdiri dari lahir dan batin. Beberapa kaum orang yang kemarut dengan sains, mungkin dia nggak percaya dengan konsep ruh. Tapi sekuat apapun yang mengingkari adanya ruh, dia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya itu tidak hanya sekedar dirinya yang fisik ini, tapi ada diri yang lain yang harus diakui, itu yang namanya sisi ruhani. Itu seperti itu. Kan banyak kaum sains itu yang tidak percaya dengan ruh. Mereka menganggap ya kita ya raga ini. Ya, padahal banyak orang yang beraga tapi isinya beda toh, itu seperti itu. Padahal dengan kondisi tubuh yang normal misalnya. Nah, itu pertanda bahwa sisi ruhani itu bisa berbeda-beda. Nah, makanya saya ulang, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya syariat dalam Islam itu genjot dua-duanya. Fisik dijaga oleh syariat kita, ruhani juga dijaga itu. Saya kira itu, Bu. Jadi di semua pilihan, kalau bagi saya, dan ini yang saya rasakan ya, di posisi dekat dengan Allah itu tetap lebih baik. Nah, sekarang saya mau ambil rumus sederhana dalam surah Al-Balad. Allah bilang dalam surah Al-Balad itu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu fi kabad. Di surah Al-Balad itu surah ke-90 ya. Bentar saya lihat dulu. Baca dulu terjemahannya, Bu. Surah Al-Balad ayatnya ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Coba baca terjemahannya, Bu.
Ketemu surah ke-90 ayat 4. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Saya baca deh. Oh ya. Ya, gitu terus. Iya, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Wes, saya mau terangkan dulu. Ibu-ibu semalaman tahajud, capek apa capek? Semalaman dugem? Oke, capek juga ya. Semalaman tahajud capek, semalaman dugem capek. Tapi kalau semalaman tahajud ujungnya ridho Allah, betul ya? Pertolongan Allah. Tapi kalau semalaman dugem murka Allah. Wes, ibu-ibu jujur, tanggung jawab, kerja keras, bayar utang. Capek apa capek? Capek. Lari, selintas-lintut, nggak tanggung jawab. Capek apa capek? Capek. Yang satu mulia, tanggung jawab, mulia dia. Yang satu lari, terhina dia. Bisa dimengerti ya? Monggo dipilih. Dalam ketaatan capek, dalam kemaksiatan juga capek. Ujungnya beda. Yang satu ridha Allah, satu murka Allah. Silakan pilih aja. Apa dikira kalau ini, kalau kata para ulama, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan. Tapi ternyata jauh dari Allah lebih melelahkan. Itu bisa dipahami ya? Lelah hayati lahir batin loh itu kalau jauh dari Allah itu. Nah, sehingga saya mungkin sering nanya ke jamaah itu gini. Apa kalau kita, misalnya ada orang sakit, terus dia nggak sabar. Pertanyaannya, apa terus kalau dia nggak sabar, terus sakitnya sembuh? Enggak juga kan? Mending sabar ya. Kalau sabar sama-sama nggak sembuhnya mungkin. Tapi kalau sabar kan kita dekat dengan pertolongan Allah. Satu. Apa kalau dia banyak utangnya, terus dia nggak sabar, tuh utangnya lunas? Enggak juga kan? Mending sabar, dekat dengan pertolongan Allah. Jadi dihitung dari manapun, memilih dalam ketaatan itu lebih baik daripada kalau kita dalam kemaksiatan. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kadang gini loh. Manusia itu yang mengecewakannya makhluk, marahnya sama Allah. Ada di WA saya itu orang konsultasi ke saya. Dia dikecewakan oleh suaminya. Tapi marahnya sama Allah. Kan aneh. Wong yang mengecewakan suaminya kok marahnya sama Allah. Lho sing gelem wong lanang biyen sapa? Paham maksudnya nggih? Itu seperti itu. Ya begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah gitu. Masalahnya kan yang nyata-nyata menyakiti dia kan suaminya, kok marahnya sama Allah. Kalau memang dia yakin Allah menciptakan suaminya, baik-baik sama penciptanya dong, supaya yang itu dibuat baik kepada kita kan, begitu harusnya. Dia salah mikirnya malah berujung pada kayak marah sama Allah gitu ya. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya orang-orang yang seperti Bu Hera tanyakan itu orang yang mikirnya kurang panjang sebenarnya, kurang panjang. Kalau dia mau panjang dikit aja mikirnya, dia akan paham bahwa di pada hitungan manapun kalau kita kalkulasi tetap dekat dengan Allah itu lebih baik daripada jauh dari Allah. Tidak, itu rumusnya itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengecewakan itu apa tuh? Ya. Nah, ya itu ibu yang bisa ngambil hikmah kan? Yang dia tadi nggak bisa ngambil hikmah, dia belum apa-apa udah kayak marah sama Allah. Ya betul, kayak ibu, memang betul, tidak salah. Jadi di setiap kejadian itu kan kita tidak tahu ada hikmah apa di balik semua itu. Tidak sedikit kejadian yang tadinya kita istighfari, di belakang hari malah kita alhamdulillah itu. Iya, tidak jarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau sama Allah baik sangka terus saja.
Jangan pernah berburuk sangka. Monggo silakan. Lagian buruk sangka juga tidak akan membuat keadaan membaik kan? Apakah kalau buruk sangka terus kemudian yang mati jadi hidup? Tidak juga. Apakah kemudian kalau buruk sangka pada Allah terus kemudian yang buntu jadi ada solusinya? Enggak juga kan? Mending baik sangka aja sama Allah. Itu seperti itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya. Coba silakan Bu. Saya belum mengoreksi tajwidnya ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i bacaan Fatihah Ibu ini sudah cukup sah. Karena seringkali kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang ditekankan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Terus bacaan Fatihahnya masih terdengar sebagai Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i seringkali yang dijadikan fatal seseorang sholatnya bisa tidak sah itu ketika kita pada Fatihahnya itu iyanya enteng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enteng. Tapi kalau tekan, Ibu tadi sengaja menekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah ada tekanan, itu aman sudah itu. Sampai situ aman. Terus bacaan Ibu masih terdengar sebagai Fatihah dan relatif tajwidnya benar, relatif benar. Walaupun mungkin ada beberapa makharijul huruf yang mungkin karena Ibu pakai pendekatan versi yang di Bekasi kebanyakan ya, Bunda Aisyah atau LTQ Iqra, sehingga kemudian Ibu kurang mencucu. Itu akan beda dengan kalau Ki Arwani Kudus, seperti metode Iqra yang Qiraati misalnya, atau metode Tartila dan macam-macam. Itu gerakan mulut itu ada ya, seperti misalnya ihdinas ya, itu itu misalnya gitu. Atau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين gitu. Nah itu ya, itu kalau di sini mungkin kurang dipakai yang gerak bibir itu. Tapi kalau di versi yang saya pelajari, yang versi sanadnya Ki Arwani Kudus, itu gerak mulut itu mesti dilakukan. Saya kira itu. Monggo silakan yang lain kalau ada. Bu Antari kemana Bu Antari? Bu Antari? Tahu? Oh Syiar Islam, Bugarlia. Monggo silakan kalau ada yang lain. Jadi Fatihah Ibu insya Allah relatif aman. Ngaji di mana? Bener. Ngadain itu aja. Bener.
Emang nggak talaki sama guru, nggak ketemu sama guru. Dulu di, dulu di kampung dulu. Di sini di Babu Toba kan ada. Tapi kok bisa? Iya. Iya, Serambi Mekah ya. Tapi sekarang banyak sih di TikTok itu juga banyak itu apa belajar Al-Quran. Iya, banyak. Ini yang saya ngomongin suaminya orang Korea lagi online. Silakan yang lain kalau ada. Oh jelas semua Bu ya? Atau tidak jelas? Gimana monggo Bu? Oke. Iftitah. Bagus. Kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh atau Jumat ya, itu yang betul kita pada saat masbuk, ibu masbuk ya ceritanya ya, takbir kan biasanya iftitah, itu yang betul baca iftitah atau diam dengarkan gitu ya, yang betul diam dengarkan kalau iftitah. Jadi kalau imam lagi baca Fatihah, ibu sementara baru takbir karena masbuk, misalnya ibu dengerin saja bacaan Fatihahnya imam, tidak usah baca iftitah. Yang betul diam dan dengarkan. Jangankan iftitah yang sunnah, bahkan Fatihah yang wajib pun itu ada pendapat maksud saya sebaiknya diam dan dengarkan untuk pas imam membaca surah Al-Fatihah. Adapun imam setelah Al-Fatihah baru kita membaca langsung Fatihah tanpa iftitah lagi, karena ibu sudah masuk sekian waktu di dalam sholat itu. Nah, bagi yang bermadzhab Syafi'i, bagi yang bermadzhab selain Syafi'i misalnya di Ibnu Katsir itu ada pendapat yang mengatakan kalau imam sedang membaca maka diam dan dengarkan. Itu dengerin aja udah, nggak usah baca Fatihah juga. Kalau versi riwayat Abi Dawud, riwayat Abu Hurairah, tetap baca Fatihah tapi dalam hati. Nah, saya pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang baca. Jadi kalau imam baca Fatihah selesai, terus saya baca Fatihah kemudian. Itu kalau saya karena saya bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i membaca surah Al-Fatihah itu bagi makmum tetap wajib. Hanya saja tidak wajib sampai selesai kalau misalnya imamnya baca surah yang pendek, kita belum selesai Fatihah, dia sudah ruku. Ya sudah, kalau saya ngikuti imam aja, ruku aja ngikuti imam. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Walaupun ada pendapat yang mengatakan selesaikan saja dulu Fatihahnya, nggak apa-apa. Yang penting tidak ketinggalan 3 rukun tawil. Tidak ketinggalan rukun tawil. Maksudnya tidak ketinggalan beberapa rukun dalam gerakan itu. Tapi saya lebih condong mengamalkan hadis Sahih Muslim, di mana kalau Fatihah saya nggak selesai, imam udah ruku, ya udah ngikuti imam aja. Karena prinsipnya makmum ngikuti imam. Inna maju'ilal imamu liyutamma bih. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ngomong? Ya, oke. Dalam sujud, lafadzkan. Bagus. Kalau ibu bisa berbahasa Arab, saat sujud bisa dilafadzkan, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu tidak bisa bahasa Arab, maka cukup ibu batin dalam hati hajat-hajat itu. Ya, misalnya ibu berharap agar suami menjadi wakil menteri, misalnya gitu. Ya, ini misalnya ibu udah ngerti bahasanya wakil menteri ki opo,
Oh, jadi wakil menteri. Masya Allah. Nah ya, alhamdulillah, masya Allah. Oke, semoga Allah berkahi Bu, amin. Yang namanya siapa? Oh, oke. Oh, oke. Yang kemarin Bu Aming Sutina mengucapkan selamat itu bukan? Lain. Kemarin Bu Aming Sutina pada mengucapkan selamat ke siapa saja itu. Oh, oke. Semoga Allah berkahi Bu, amin. Misalnya, Ibu berharap suami Ibu jadi wakil menteri misalnya gitu ya. Ibu udah ngerti bahasa Arabnya wakil menteri ya apa? Udah ngerti. Akhirnya Ibu batin dalam hati. Nah, boleh tidak apa-apa dalam hati. Tapi kalau Ibu tahu bahasa Arabnya, ya Allah ij'al zauji wakil min. Oh gitu ya. Ya waziro Pak Prabowo misalnya gitu. Misalnya. Enggak, kan kalau menteri kan bahasa Arabnya gampang. Kalau wakil menteri kan gitu loh. Wamen itu apa wamen itu? Ya, itu ini misalnya. Atau berharap suami jadi eselon 1 misalnya. Kan kalau eselon 1 kan pensiunnya ditunda 2 tahun kan lumayan misalnya gitu. Ini misalnya. Ya itu kan minta sama Allah tidak ada masalah kan misalnya. Itu saya kira itu wallahu alam bisawab. Nah, itu eselon 1 bahasa Arabnya apa? Enggak tahu kan? Daripada nggak tahu ya pakai dalam hati saja. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Nah, ini misalnya aja misalnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Hah? Bagus. Memang betul pada saat kita baca suratul Fatihah, saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah menyatakan ini antara aku dengan hambaku. Dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Maka saat kita ihdinas siratal mustaqim, silakan Ibu mau batin dalam hati, tidak ada masalah. Karena Fatihah itu rukun, kalau bisa jangan disela pakai ucapan. Karena Fatihah itu rukun, jadi kalau bisa jangan disela pakai ucapan, tapi sela dalam hati saja. Misalnya Ibu jeda, misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam hati itu. Yang penting pada saat wakaf tidak ada masalah. Ya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya ya, tidak ada masalah. Ibu jeda pas wakaf tapi ya saran saya juga kalau Ibu mau simpel doanya gampang. Sebelum sholat doa aja sama Allah. Pas baca Fatihah, pas wa iyyaka nasta'in, kita tinggal ngomong dalam hati yang tadi ya Allah gitu. Ya. Iya, artinya kita yang tadi ya Allah gitu. Yang tadi ya Allah. Ya boleh. Kalau Ibu nanya ke saya boleh, ada dalilnya? Ada. Itu Ibu kalau berkesempatan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang doa. Itu ada sahabat sowan sama Nabi. Ya Rasulullah, doa yang Anda ajarkan begitu banyak, saya nggak hafal. Terus kata Nabi, ya segini aja doanya kata Nabi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan yang telah dimohonkan Nabi Muhammad SAW kepadamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabimu berlindung darinya kepadamu. Udah. Itu Nabi yang ngajari itu. Artinya apa? Kita boleh berdoa seperti itu, tidak ada masalah. Satu, cuman kalau saya pribadi Bu, seringkali kalau saat Fatihah itu yang saya baca adalah Rabbighfirli wali walidayya dalam hati saya. Jadi saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam hati saya Rabbighfirli wali walidayya. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli wali walidayya. Makanya bagi saya ampunan Allah itu sangat penting. Bu, orang kalau dari ampuni oleh Allah, Allah ridhoi, apa yang tidak Allah beri. Nah, jadi dan kenapa kita libatkan orang tua kita? Karena dibalik mendoakan orang tua itu, insya Allah di samping pahala yang besar ya,
itu beban hidup kita diringankan oleh Allah. Jadi dibalik mendoakan orang tua itu, di samping ada pahala yang besar, insya Allah beban hidup kita diringankan oleh Allah. Dari mana kita tahunya? Dari wasiat para sahabat. Ini ijma sahabat. Para sahabat menasihatkan kepada anak-anak mereka, tarkud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Seorang anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya sempit hidupnya. Kalau nggak ingin sempit hidupnya, banyak mendoakan kedua orang tua kita. Maka dalam Fatihah doakan kedua orang tua kita, insya Allah itu akan bernilai meringankan beban hidup kita. Insya Allah. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Karena Bu Antari sudah datang, kita tutup saja pengasihannya ya. Biar Bu. Badhe wonten sunatan. Badhe wonten sunatan masal. Oh, nggih. Barangkali ada yang mau sunat. Ada lagi atau cukup dulu? Cukup dulu nggih? Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.